Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Waladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhulalin mubin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini, di mana materi pada malam hari ini saya akan mengambil di dalam sebuah buku kitab tentang adab dan akhlak, yang mana pada materi yang pertama di situ tentang al-hadaf, ya. Al-hadaf, ya, yaitu apa? Yaitu tentang tujuan, ya. Tujuan, ya. Tujuan yang mana pernah saya kupas bersama. Allah menciptakan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Adz-Dzariyat, ya. Quran surat 51 ayat ke-56. Ya. Ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa mengendalikan hidup kita ini untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang cerdas. Ya. Banyak orang mengatakan orang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia itu pintar matematika, gitu, pintar bahasa Inggris, pintar fisika, atau dia juara terus. Nah, tapi kalau kacamata Islam, orang yang cerdas, nah ini Bu, siapa itu orang cerdas? Ya. Orang yang cerdas yaitu disebutkan fal kaisu mandana namasahu wa alimal ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk persiapan setelah mati. Jadi orang yang cerdas itu dia ini Bu, mengendalikan mengendalikan dirinya, ya. Fal kaisu mandana nasahu wa alimal badal maut, ya. Mengendalikan dirinya lalu beramal untuk persiapan kematian. Nah, inilah orang yang cerdas, Bu. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang pinter matematika, fisika, ya, atau dia dapat juara terus, tidak. Orang yang cerdas adalah orang yang dia itu mengendalikan dirinya untuk siap patuh tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal untuk persiapan kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mengalami sebuah kematian. Fatazawwadu faqarajati taqwa, dan berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, maka orang yang cerdas ini, Bu, ya, tidak beriman di antara kalian, dalam sebuah hadis yang lainnya, tidak beriman di antara kalian mati tadi, Dik. Enggak, terus ya berarti.
Jadi tidak beriman di antara kalian sebelum hawa nafsu kalian itu tunduk patuh untuk mengikuti syariatnya Allah. La yu'minu ahadukum hatta hawaha tibaan ji'tu lima bihi. Ya, tidak beriman di antara kalian sebelum hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tunduk, Bu. Jadi hawa nafsunya itu mau diatur. Jadi tidak sesuai seleraku. Terserah aku toh. Oh, aku mau sholat, mau ora sholat, terserah aku. Aku mau menutup aurat atau tidak, terserah aku. Berarti dia belum beriman. Nah, kita mau kaya, mau miskin, kita pasti mengalami sebuah kematian. Ya, kita akan mengalami sebuah kematian. Maka cerdas-cerdasnya orang adalah yang dia itu mempersiapkan kematiannya. Karena kematian ini adalah waktu yang panjang, lebih lama daripada dunia kita. Ya, dunia kita ini sebentar saja. Ya, dunia itu sebentar saja. Sedangkan di alam kubur itu lama sekali. Ya, dimana sampai nunggu nantinya kita dibangkitkan. Nah, nanti kiamat, setelah kiamat nanti dibangkitkan, itu lama lagi. Maka orang cerdas adalah orang yang dia itu mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Nah, lalu dilanjutkan dalam riwayat ini adalah wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniya. Nah, dan orang yang dungu, non sewu bodoh, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan berbagai harapan. Nah, jadi kalau orang yang bodoh itu apa? Dia itu mengikuti hawa nafsunya terus. Dan dia itu berharap kepada Allah dengan pengharapan yang berharap kepada Allah dengan berbagai harapan. Jadi pengennya sing apik-apik, pengen surga gitu, pengen urip enak, tetapi tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Jadi banyak berharap, tapi dia senantiasa mengikuti hawa nafsu gitu. Pengennya muda itu senang-senang, tua foya-foya, mati ini masuk surga gitu. Ya mendem, ya keplek, ya zina dan lain sebagainya. Tapi engko pengennya mlebu surga. Kan itu kok nih, Mbak, Bu, Pak, jenengan pengen surga, pengen gitu. Lah kok pasang nomor, wah gitu. Ini berarti apa? Dia hanya mengikuti hawa nafsunya tok. Dan inilah orang-orang yang bodoh. Nah, maka di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, faman yuhyiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Nah, maka disebutkan di dalam surah Al-Imran, ya, kemenangan. Allahu Akbar, Allah. Kemenangan seorang manusia adalah ketika dia dimasukkan surga dan dijauhkan neraka. Ini Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-185, ya. Faman yuhyiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ya. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kemenangan. Karena kelak Bapak Ibu, di akhir kehidupan manusia, yaitu akhir perjalanan, itu hanya dua jalan. Apa itu? Jalan surga dan neraka, Bapak Ibu. Kalau jenengan ke surga, surga selamanya. Habis itu tidak ada lagi. Enak terus kok, men.
Itu di mana di situ ada susunya tidak ada sapinya, tidak ada busuknya, semuanya cerah sekali, tidak ada tuanya, tidak ada yang sedih, semuanya dinikmati. Di mana kenikmatan itu mata kita belum pernah melihatnya, pendengaran kita belum pernah mendengarnya, hati kita belum pernah bisa merasakannya. Kenapa? Saking nikmatnya luar biasa, Bapak Ibu. Dan neraka itu siksaannya ya subhanallah, Bu, ngeri sekali. Di mana panasnya sangat panas sekali. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, ya. Panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya api yang paling panas di dunia. Ya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, surga itu berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ala inna amal jannati khasnum birabwah, ala inna amalan nari sahlun bisahwah. Lah ini, Bu, ya, ketahuilah sesungguhnya amalan-amalan surga itu berat serta mendaki. Nah, ini sudah ditulis, Bu. Saya hapus ya. Tadi akhir perjalanan kehidupan manusia itu hanya dua, Bu, surga dan neraka. Nah, surga itu khasnum warabwah, yaitu apa? Berat dan mendaki. Nah, jenengan wis nggawa beban, Bu. Wis dikon naik lagi, naik wae sabut isih nggawa mikul barang. Ini menunjukkan apa? Berat, Bu. Itu jenengan apa? Wong aku ayu-ayu ning ngene kon nutup malahan. Nah, itu dilawan, Bu. Duit-duitku dhewe rekoso golek malah dikon zakatke. Nah, itu. Wis enak-enak turu dikon tangi salat subuh. Nah, kayak gitu. Nah, hasnum warabwah. Ya, jenengan wis enak-enak barik habis ini kayak gini kan filmnya apa? Telenovelanya apa, Bu? Sinetronnya apa? Ku menangis itu. Wah, astagfirullah, ya Allah, berat ya wes. Dan itu malah dikon ngaji. Ya. Ini, Bu. Jadi amalan surga, Bu, itu berat, Bu. Ya. Semakin berat, Bu, semakin berat yang jenengan lakukan untuk mencari ridho Allah, itu semakin berat timbangannya di hadapan Allah. Semakin berat ujiannya, semakin berat timbangannya di hadapan Allah. Nah, lalu sebutkan, ala inna amalan nari sahlun bisahwah. Lah, kalau neraka kebalikannya, Bu. Nah, kalau neraka, Bu, mudah, dan menurun, Bu. Enteng, Bu. Jenengan mudah. Jenengan kalau pengen maksiat, Bu, jenengan enggak usah ngaji, wis gampang, Bu, maksiat. Gitu. Jenengan pengen liar, Bu, wis jenengan enggak usah ngaji, nanti lak liar, Bu. Bener. Karena jenengan harus nanti menundukkan hawa nafsunya, harus mau tolabul ilmi, harus beramal soleh, harus menjaga lisan. Wong mulut-mulutku dhewe kok aku ngomong apa wae terserah aku toh, dan lain sebagainya. Lalu sebutkan lagi, Bu. Sebutkan lagi bahwasanya ala faman khafa ala inna si'altallahi ghaliyah. Ya, Allah tuh punya dagangan, Bu. Ya. Ala inna si'altallahi ghaliyah. Ya. Sesungguhnya Allah punya dagangan. Dagangannya apa? Sesungguhnya Allah punya dagangan yang mahal. Allah, Bu, nah, punya dagangan yang mahal. Ya. Lalu sebutkan ala inna si'altallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu jannah, Bu. Jadi berat, Bu. Berat. Dagangan Allah itu mahal. Kenapa?
dagangannya apa? Surga. Allah sebutkan Bu, ini di dalam surah As-Saff. Surah 61 Bu. Ayatnya yang ke-10 Bu. Ya. Ayat yang ke-10 Bu, benar? Ya. Saya sebutkan Bu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab api neraka? Sebutkan ayat 11-nya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi ayat ini sebutkan bahwasanya yaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad. Jihadu itu dari kata sungguh-sungguh, jihadu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, mencari ridha Allah, bismillah. Gitu. Melawan gitu. Bismillah, melawan ego kita. Kita tidak mau pakai jilbab, kita lawan pakai jilbab. Kita tidak mau sebenarnya bangun pagi suruh sholat, nah, kita lawan. Nah, ini bagian dari jihad kita. Ya. Ini Bu. Ya, saya lanjutkan. Ala inna si'altallahi bil jannah. Ya. Jadi tadi sebutkan ala inna si'altallahi ghaliyah. Allah itu punya dagangan. Ketahuilah sesungguhnya Allah punya dagangan. Dan dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu surga. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita ini menjadi orang yang cerdas, yaitu kita mengendalikan hawa nafsu kita dan mempersiapkan bekal kematian kita, insya Allah kita bagian orang-orang yang membeli dagangan Allah, ya, yaitu dagangannya Allah apa? Yaitu surga. Ya. Barang siapa yang ingin mengetahui tempatnya di sisi Allah, maka lihatlah tempat Allah di sisinya. Karena sesungguhnya Allah itu menempatkan kedudukan seorang hamba di sisinya sesuai dengan penempatan terhadap Allah di sisinya. Jadi kalau kita ini ingin mengetahui kelak kedudukan kita itu bagaimana di hadapan Allah SWT, lah kita juga harus mengetahui juga bagaimana kita mendudukkan Allah. Apakah kita nomor satukan, atau kita duakan, atau kita terakhirkan? Ini dulu. Misalkan ketika kita ini punya rezeki, nah ini Allah ini di terakhir-terakhir wes sungguh panen sisa-sisa berarti kayak gitu. Atau ketika kita ini wes misalkan ini kita kerja ini, nah Allah Akbar, nah kita tidak sholat, wes sungguh wes, nah di terakhir-terakhir ke, ini loh. Jadi nomor ke terakhir ke. Jadi ketika kita ini mendudukkan Allah, perintah Allah itu di terakhir, nah maka kita juga termasuk bagian yang nantinya orang yang terakhir nilainya di hadapan Allah. Nah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan risalah ini tadi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempersiapkan bekal kematian kita. Nah, karena setiap orang dia akan mengalami sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu mengalami sebuah kematian. Fatajawwadu fa kharijati taqwa. Dan kita disuruh memperbanyak bekal. Ya. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Umur manusia itu adalah ibarat lilin. Ya. Di mana semakin hari semakin menipis dan akan habis kita. Ya. Maka sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita ini, kita telah diberikan kesempatan untuk sisa-sisa umur kita ini, marilah kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak bekal untuk kematian kita, ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Bisa jadi
jenengan dulu baru saya, atau saya terakhir jenengan duluan. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Bila mana ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila mana ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.